A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imaman adilan amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana kita akan kembali menelaah berbagai hal yang telah terjadi dalam diri kita pada orang-orang sebelum kita untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang kewajiban mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Jadi di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun juga hadis kewajiban untuk belajar bagi setiap kaum muslimin. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah atau bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita belajar. Karena banyak hal yang kita tidak ketahui dan itu akan kita pahami setelah kita belajar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi belajarnya wajib, mengamalkan pelajarannya juga wajib. Bahkan kedua hal ini punya landasan dan dalil yang sangat kuat. Artinya ketika kita berpaling dari dua hal ini, nggak mau belajar, atau sudah belajar tapi kemudian nggak mau mengamalkan apa yang dipelajari, maka kita kena hukum, kena pasal. Itu ada pasalnya, ada aturannya. Ketika kita hidup di dunia tidak memenuhi dua aturan ini, dua pasal ini, maka ini akan menjadi persoalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam surah surah Al-Anbiya surah Al-Anbiya ayat yang ke-7 Surah Al-Anbiya ini surah yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, dulu ya diperintahkan Allah untuk bertanya. Ya, kalau memang tidak tahu. Ini kan tidak secara jelas, ini kan artinya suruh belajar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu enggak tahu. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ya, Rasul saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya, untuk belajar, apalagi kita umatnya ya yang tidak punya koneksi langsung sebagaimana para rasul ya dan para nabi kepada Allah. Ya. Ya, kalau Rasul kan diberi wahyu, kita kan enggak gitu. Maka lebih-lebih lagi seharusnya kita ya, belajar ya, atau menuntut ilmu begitu kan. Kalau di dalam hadis lebih banyak lagi keterangannya ya, thalabul ilmi fardhatun ya ala kulli muslimin wal muslimat, ya, belajar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya ketika kita punya kesempatan belajar dan kita tidak belajar, nah, itu dosa. Berada di dalam kebodohan sampai mati itu adalah dosa. Enggak mau tahu dengan satu perkara ya. Dan itu adalah aturan agama ya, aturan hidup, nah, itu adalah dosa. Enggak mau tahu. Enggak mau belajar ini halal apa haram, dosa. Ya. Ya, banyak hal yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Ketika kita tidak mau mengetahui, tidak mau mempelajari, hukumnya dosa. Makanya kemudian tidak ada pilihan bagi kita kecuali betul-betul ya, mematuhi perintah Allah dengan belajar. Jangankan ya, Nabi kalau berbicara perintah untuk belajar ya, itu tadi kan jelas ya, Rasulullah aja disuruh bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kamu enggak tahu tanya deh ya kepada orang-orang yang kamu anggap tahu ya. Nabi Allah Musa alaihissalam juga sama dulu ya, disuruh belajar sama Nabi Allah Khidir. Ya, itu kan. Jadi memang para nabi saja ya, mereka giat belajar, giat mencari ilmu. Nah, apalagi kita ya manusia biasa tentu lebih harus lagi ya, lebih wajib lagi begitu ya untuk belajar. Karena itu kemudian ya, seriusilah ya segala hal ya, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Apa yang sudah dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya. Kita pilih ya mana yang sahih gitu kan. Nah, ini kita pelajari, kita dalami ya, untuk kemudian menjadi ilmu bagi kita, dan dengan itu kemudian sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, dan orang-orang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi satu derajat dibandingkan orang-orang beriman. Imannya sama, tapi kalau dia punya ilmu maka derajatnya selangkah. Ya, itu. Maka berlomba-lombalah mencari ilmu untuk meninggikan derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di ayat yang ke-114. Ya, fata'alallahul malikul mulk. Maaf ya. Fata'alallahul malikul haq. Ya. Maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya. Ya. Wala ta'jal fil Qur'ani min qabl. Ya. Dan janganlah kalian tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum ayyuqdu ilaika wahyu ya. Sebelum disempurnakan ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya kepadamu. Wakul, dan katakanlah Rabbi zidni ilman. Ya. Katakanlah Tuhanku, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi sampai-sampai Allah mengajarkan satu doa ya, supaya kita baca, di mana isi doanya adalah kita minta ditambahkan ilmu. Jadi suruh belajar, diajarin doanya. Ya, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi memang ya, belajar ya, itu adalah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Makanya ya, dari sini ya, kita harus punya schedule, begitu ya. Schedule di dalam mencari ilmu.
di dalam belajar. Ya. Jangan mentang-mentang sudah selesai S1 nyantai. Kalau ada peluang S2 masuk S2. Selesai S2 jangan nyantai lagi. Ada peluang S3 masuk S3. Gitu. Selesai S3 jangan merasa sudah sempurna. Ya. Ada karir ya. Jadi guru besar, kejar guru besar. Jadi profesor. Sudah profesor belum mentok itu ya. Apalagi udah kembali aja ke Quran ya, cari jadilah hafiz ya. Belajar hafal Quran. Ya, Quran ini kan banyak ya. Sampai mati gitu. Saya pengennya begitu tuh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mengajarkan kepada kita bagaimana cara ya, agar kemudian ilmu kita bertambah dengan doa itu. Ya, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-114 ya, dengan kalimat fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqdha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Dan ya, jadi sampai Allah perintahkan, ini perintah juga berarti ini, wakul, dan katakanlah ya, jadi kita kalau mau belajar ya, supaya ilmu ini bertambah ya, dibaca ini rabbi zidni ilman ya. Ya Allah tambahkanlah kepadaku pemahaman, ilmu. Ya, belajar apa aja ya. Karena ilmu itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu semuanya baik, yang enggak baik itu kitanya ya. Ilmunya mah baik gitu ya. Ya, kan semuanya tergantung siapa yang pegang ya. Istilahnya the man behind the gun ya. Orangnya itu kan. Bahkan ilmu korupsi itu baik. Ya. Bagi siapa? Bagi anggota KPK. Ya, dipelajari gitu kan gimana cara korupsi. Dibuatlah sistem supaya kemudian orang tidak bisa korupsi. Begitu. Ilmu mencuri itu baik, pelajari aja kan begitu kan. Supaya kemudian nanti bisa kita bikin cara supaya tidak kecurian. Nanti lahir itu ya sistem alarm rumah, alarm motor, kendaraan. Nah, itu kan dari pelajaran mencuri gitu ya. Ilmu semuanya baik, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari tapi tentu dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, kebaikan. Gitu ya. Dan di satu sisi ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, diperintahkan juga kepada kita agar kita kemudian menjadi orang yang mengamalkan ya segala ilmu yang telah kita pelajari ya. Ketika kita bertambah pengetahuan, tahu nih, oh ternyata riba itu haram. Maka kewajiban seterusnya pertama kewajibannya cari tahu, ini ada transaksi begini, boleh enggak sama Tuhan? Halal apa haram? Cari tahu, ketemu hukumnya, ketemu ilmunya, maka kewajiban selanjutnya adalah mengamalkannya. Menjalankannya. Oh, udah tahu riba haram, maka kemudian jangan terlibat riba ya. Rekening banknya kemudian digeser dari rekening bank konvensional ke rekening bank syariah. Nggak bisa bikin sekarang bisnis begitu-begitu, oke lah ya. Tapi kemudian waspadai bunganya. Kalau ada bunga, kalau Ustaz Abdul Somad ngajarin ambil tapi sedekahkan, kembalikan kepada umat. Karena tahu itu haram itu. Ya susah juga sekarang ya, kadang kalau mau bisnis ya, orang rata-rata pakai bank konvensional. Ya sudah pakailah ya, cuman buat nampung doang ya. Numpang lewat aja gitu ya. Kalau ada di situ bunganya kelebihannya ya, diambil kemudian dibagikan, kan banyak orang susah ya, kembalikan kepada umat. Jadi banyak ya hal yang kemudian harus kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Ya, tahu ini ada minuman, ada zat. Nah, ini kalau diminum efeknya begini-begini, yang ngefly. Ini bukan minuman ini gitu ya, bentuknya asap, bentuknya serbuk begitu ya, bukannya khamar arak begitu kan. Hukumnya apa? Cari tahu. Ya, sudah tahu, oh ternyata ini nggak boleh, amalkan. Ya, jangan diminum, jauhi. Ya. Jadi orang Islam itu segala sesuatu harus tahu ini kira-kira ya, boleh atau tidak, dan bagaimana dalam pandangan syariat. Itu harus tahu, harus dicari tahu. Ketika sudah tahu, wajib mengamalkannya.
Nah, ya. Kalau kita kemudian tahu dan tidak mengamalkan, ya, tidak mau mengerjakannya, tidak mau mematuhinya, nah ini bahaya, ya. Nanti terjerumus ke dalam sifat, ya, yang disebut sebagai sifat munafik. Nah, ya dulu di zaman Rasulullah SAW, ya ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang munafik. Mereka ini tipikalnya begitu, ya, sebagaimana dalam satu hadis ya disebutkan. Ayatul munafiki salasah. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ciri orang-orang munafik itu ada 3 macam. Ya. Bila dia berkata dia berdusta, bila dia berjanji dia mengingkari, dan bila dia dipercaya dia khianat. Jadi apa yang diomongkannya enggak sesuai dengan tingkah lakunya. Dalam bahasa Al-Quran, ini ada peringatan keras ya bagi kita, ya, yang sudah tahu tentang sesuatu, tentang kebenaran, ya. Tahu hukumnya, halal haramnya, tapi kemudian tidak mematuhinya, tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya, maka ini ada ancaman serius, ya, ada pasalnya nih. Di dalam surah As-Saff, ya, ayat yang ke-2 dan ke-3, surah yang ke-61, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian kok tega sanggup mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Ayat yang kedua Allah tegaskan, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Karena sesungguhnya amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi orang Islam ini enggak punya pilihan, ya, berbicara tentang ilmu dan amal. Ilmu dan amal wajib dua-duanya. Enggak bisa kita pada posisi saya yang penting tahu, ya, enggak ngerjain juga enggak apa-apa, nonsen. Ya. Tidak boleh, tidak ada istilah begitu. Ya. Kalau sudah tahu, ya, wajib mengamalkannya. Karena dulu ahli kitab itu, ya, kenapa dicela, ya, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam, ya, dan dijanjikan masuk ke dalam neraka, gitu, gara-gara itu tadi, ya. Ya, mereka tahu tetapi kemudian mereka menyembunyikannya. Nah, dalam artian mereka tidak mau mengamalkannya. Tahu riba haram, hukum-hukum penjelasan, tapi disembunyiin karena dia suka dengan riba. Ya, dalam hadis, ya, nah, ini ada satu penegasan, ya, yang harus kita waspadai bersama, ya, terkait dengan modelnya begini nih, ya. Tahu tapi enggak mau mengamalkan apa yang dia tahu. Bahkan melanggar, ya, pengetahuannya, udah tahu nih zina ini haram, tapi kemudian dia sanggup juga melakukan perbuatan zina. Yang model begini nih, dan beberapa belakangan ini ada kasus-kasus yang agak miris, ya. Guru ngaji, ya, menodai muridnya, kemudian bahkan yang tragis di pesantren, ya, itu terjadi. Ada kiai, oknum kiai, ya, yang kemudian, ya, sampai di sidang, ya, di pengadilan karena dilaporkan telah, ya, memperkosa, ya, atau juga menodai, ya, para santriwati. Nah, ini kan jadi catatan yang luar biasa, bikin sedih, ya, kalau kata saya. Kalau sampai ini terjadi, ini ada ancaman yang harus kita anggap serius, ya, tidak bisa main-main. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, mengatakan, ya, bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, agak sedikit panjang redaksinya, ya. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, ya, fayulqa finnar. Seorang lelaki, kata Rasulullah SAW, didatangkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ada laki-laki, kata Rasulullah, ya, datang pada hari kiamat lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, ya, fayaduru kama yadurul himaru birahah, ya.
Ia ya setelah dia dilemparkan ke dalam neraka maka berhamburanlah isi perutnya. Enggak kebayang dia. Saya ngeliat orang kecelakaan aja itu berdarah-darah, enggak kuat. Apalagi kalau kita visualisasikan ini. Ya, fatandaliku aktabuhu, lalu kemudian terpecah isi perutnya gitu kan. Ya, finnar ya di dalam neraka. Fayaduru, lalu kemudian dia berkeliling, muter-muter enggak jelas ya di dalam neraka. Kama yadurul himaru birahah, ya seperti keledai yang mengelilingi batu penggilingan. Muter-muter gitu. Ya. Enggak jelas gitu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fayajtami'u ahlan nari alaihi fayakulun, lalu kemudian penduduk neraka datang berkerumun dan kemudian berkata, ya, ayy fulan, ya. Wahai fulan, ya, masya'nuk, ya, kata penduduk neraka. Jadi orang neraka ini bisa ngobrol juga ya. Ada apa denganmu, katanya. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu? Nah, jadi rupanya kenal ini ya. Penduduk neraka ini ada yang kenal dengan orang ini. Dan kemudian dia bertanya, kamu siapa gitu? Perasaan kamu dulu gitu ya. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kamu dulu memerintahkan kami kepada kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan juga melarang kami dari kemunkaran? Kamu ini orang baik dulu dalam pandangan kami gitu kan. Ya, kalau ngomong isinya apa? Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang melakukan kejahatan-kejahatan, keburuk-burukan. Nah, kayak saya gini ya. Nauzubillah ya, jangan sampai ini. Ya, ngomong ya di channel YouTube, ayo ya begini, ayo begitu, jangan begini, jangan begitu, sesuai dengan syariat begitu ya. Tapi kok masuk ke dalam neraka kan begitu. Kalau lalu kemudian si penduduk neraka ini, si lelaki ini mengatakan, kuntu dulu ya, amurukum bil ma'ruf, saya memerintahkan kalian berbuat baik. Wala atih, tapi saya enggak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan dulu saya juga melarang kamu melakukan perbuatan yang munkar. Wa atih, tetapi saya kemudian melakukannya. Ini. Ini bahaya ya, ini para dai terutama ya, yang biasa ya memerintahkan orang untuk mengajak orang ya untuk melakukan kebaikan, melarang orang, menyuruh orang untuk tidak mengerjakan kemunkaran, tapi kalau sampai kemudian menjadi orang yang sebaliknya ya, justru kebaikan dia tidak akan. Nyuruh orang sedekah, dia enggak mau sedekah, paling pelit. Ini bahaya itu kan. Nyuruh orang jangan mabuk, dia mabuk. Nyuruh orang jangan bermusuhan, itu ya, dia musuhan, ya, dia dengki. Yang seperti ini, ya, ini sebagaimana dikatakan Rasulullah akan dilemparkan ke dalam neraka hingga perutnya pecah dan muter-muter nggak jelas. Ya. Ini namanya perut pecah, gimana nggak muter-muter begitu ya? Nah, inilah ancaman Rasulullah SAW kepada mereka yang punya pengetahuan, bahkan sampai pada level ya menjadi dai, ya, penyeru, guru gitu ya, memberitahukan orang lain tentang kebaikan dan keburukan ya, untuk sama-sama menaati, tapi kemudian tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, ancamannya ya dilemparkan ke dalam neraka. Wajar, karena Allah sudah menegaskan kan di dalam surah As-Saff ya, ayat yang kedua itu ya, ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW ya, pernah mengatakan, ini dari Anas bin Malik ya, ada dalam kitab hadisnya Imam Ahmad ya, disebutkan di sini ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, marartu lailata usriya ya. Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu sifahuhum bimaqarid ya. Bimaqarida min nar. Pada malam aku melakukan perjalanan Isra Miraj ya, kata Rasulullah SAW ya, disebutkan di sini ya.
aku kata Rasulullah SAW ya, melewati sekelompok orang ya, maratu lailata usriyabi ala qaumin ya tuqradu sifahuhum ya. Lewat kata Rasulullah SAW melihat ya, melewati satu kaum ya, mereka memotong ya, bibir mereka dengan gunting. Mereka dipotong ya, tuqradu ya. Bibir mereka dipotong ya. Bimaqarido minnar, dari gunting dengan gunting dari api neraka. Jadi ada orang yang lidahnya digunting dengan gunting dari neraka. Qultu kata Rasulullah SAW, aku berkata, ma haula ya. Beliau bertanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, haulai khutab, mereka ini adalah para khatib. Haulai khutaba ummatik. Mereka adalah para khatibnya umat kamu. Min ahli dunia ya, ketika mereka hidup di alam dunia dulu. Kanu, dulu mereka itu ya, ini orang-orang yang lidahnya digunting dengan api neraka ya. Dengan gunting dari api neraka. Kanu dulu ya'muruna an-nasa bil birri ya. Mereka dulu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan ya. Wa yansawna anfusahum ya. Tetapi kemudian mereka melupakan diri mereka. Maksudnya ya, dia nggak ngerjain. Ya, perintah itu hanya untuk orang aja. Ya, perintah berbuat baik untuk orang. Ya, sedekahlah, puasalah, sholatlah, ya, zakatlah, ya, silaturahimlah, berbuat baiklah, ya, berbaktilah kepada orang tua. Itu perintah-perintah. Tapi hanya untuk orang dan tidak untuk diri dia. Nah, ini kerjaan ahli kitab begini dulu tuh ya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka ya, belajar itu dari kitab ya, belajar hadis, belajar Al-Qur'an, belajar tafsir ya. Dan tahu itu perintah dari Allah ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afala ya'qilun ya, apakah mereka enggak mikir itu? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ini juga harus menjadi peringatan ya bagi kita, jangan sampai kemudian kita termasuk ke dalam kelompok orang yang ya, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara ya punya ilmu tapi kemudian tidak diamalkan ya, hanya sebatas pengetahuan, tidak menjadi amalan ya. Jadi belajarlah ya dengan giat, dengan sungguh-sungguh untuk kemudian bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang ingin menjadi orang yang faqih jiwanya, yakni memperoleh sifat dan keahlian fikih, maka tidak ada jalan baginya kecuali mempraktikkan ya, perbuatan-perbuatan ahli fikih. Kalau mau jadi ulama ya belajarlah mengamalkan ilmu-ilmunya para ulama ya, gitu aja. Kalau mau jadi ahli fikih ya belajarlah kemudian mengamalkan ya, ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh ahli fikih. Maka insya Allah nanti akan jadi ahli fikih kalau niatnya begitu gitu kan. Karena ilmu yang ilmu itu lahir dari apa yang sudah dia praktekkan. Udah gape gitu ya, udah biasa ya. Ditanya bagaimana puasa, tata caranya gampang ya, karena udah dikerjakan, dia tahu ya. Gimana tata cara sholat dari awal sampai akhir, gampang kalau dia juga dia sholat begitu kan, sehingga dia bisa menerangkannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia bisa jajarkan karena dia mengamalkan. Maka lahirlah ya pengetahuan-pengetahuan yang bisa diajarkan. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim ya yang ingin membentuk ya pribadi muslim yang tangguh, begitu ya. Tujuan kita kan begitu ya, biar tangguh, biar enggak gampang digoda ya, digelincirkan oleh setan. Maka salah satu caranya adalah ya memastikan diri ya senantiasa bertambah ilmu dan juga bertambah amalan ya. Amalan bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu ya, ngaji dapat ilmu baru, amalkan. Ngaji dapat ilmu baru, terus begitu. Belajar ya, kuliah ya, dapat ilmu baru, baik, amalkan, kerjakan. Sehingga kemudian ini akan menjadi sumber kebaikan kita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada akhirnya
ya Allah akan menghadiahkan kepada kita ya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu ya dengan surga ya, yang disebut sebagai Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.